Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Masih bersama saya dengan Dr. Eko. Pada kesempatan sesi video kali ini, kita akan membahas lebih rinci terkait dengan problem imunosupresi pada unggas. Pada sesi webinar kali ini akan kami jelaskan lebih rinci bagaimana problem tersebut terjadi dan bagaimana upaya kita untuk mengantisipasinya. Untuk berdiri mengalami kelumpuhan posisi. Nah, itu yang menjadi salah satu hal kenapa kita harus pisahkan, karena shedding virus ketika dia terpapar itu bisa ditularkan oleh material yang keluar dari hidung, pernafasan, pencernaan lewat kotoran feses gitu ya. Sehingga kita harus pisahkan agar shedding virus tadi tidak berpotensi keluar ke yang kondisinya sehat. Kemudian dikembaliin kantor. Kemudian di mana ketika memang ada dugaan terpapar oleh adanya bakteri, ya kita harus beri antibiotik yang sesuai dengan cekaman bakteri yang ada. Kemudian juga kalau kita lihat dari kondisi suportif yang ada ini penting, termasuk penyesuaian nutrisi. Kalau yang hipopulatif lebih gampang, kita bisa memilih untuk yang ayam populasi yang memang untuk produksi ya. Tapi kalau yang ayam individual, kita harus memberikan suportif terapi nutrisi yang tentunya mempunyai nilai nutrisi yang lebih tinggi. Ini tentunya perlu pilihan-pilihan agar asupan nutrisi itu lebih terpenuhi. Kita bisa memilih dengan spek nutrisi yang lebih tinggi. Nah, biosecurity juga lebih ketat karena ini bisa menular dari satu ke yang lain. Kenapa harus kita pisahkan? Salah satunya adalah untuk meminimalisir agar tidak jadi penularan. Kemudian efisiensi pakan ini menjadi penting kalau di unggas produksi ya, karena kita banyak berharap pakan itu terkonversi menjadi daging. Misalnya dalam sehari dia mengkonsumsi 120 gram pakan. Harapan kita pada saat itu juga dia juga numbuh 80 gram daging. Tapi kalau dia sudah mengalami penurunan efisiensi pakan, ya lebih bagus dipanen saja agar tidak semakin berat konversi pakan dan dagingnya. Nah, ini simulasi singkat. Kami biasa menggunakan parameter efisiensi pakan ya untuk meminimalisir loss performa di unggas produksi. Jadi ini adalah salah satu hal yang kita monitor, tidak cuma sekedar berat hariannya, tapi juga total konsumsi pakannya. Kalau kita lihat di sini dalam beberapa hari dia memberikan tambahan berat berapa gram per harinya, dia mengkonsumsi pakan berapa gram juga per harinya. Kita bisa rata-rata berapa efisiensi dari pakan yang ada. Biasanya kita sinkronkan juga dengan pertambahan berat badan harian versus standar. Demikian juga ini teknis sekali, tetapi menurut kami penting untuk kita jadikan sebagai acuan. Kita mempunyai banyak jenis pakan, kita lihat pakan tersebut yang terbaik yang mana, di kandang mana, pencapaian efisiensi pakannya berapa persen, pencapaian pertambahan berat badan hariannya berapa persen. Kita harus memilih dari sekian banyak kandang dengan berbagai macam variasi pakan, kita harus memilih mana yang mempunyai tingkat efisiensi pakan terbaik, mana yang mempunyai tingkat ADG yang baik. Ketika kita ada kasus reo, tentunya kita harus memilih pakan dengan sekian banyak merek ini mana yang terbaik. Nah, tentunya pada waktu pelaksanaan dari minggu ke minggu pun kita juga harus menyesuaikan pakan yang terbaik itulah yang akan kita berikan ke kasus yang memang terpapar oleh reo itu sendiri. Harapannya apa? Asupan nutrisi yang kita berikan tadi itu bisa mendukung agar ketercapaian performanya tidak semakin turun. Karena dengan memilih nutrisi yang baik, setelah kita grading terutama nutrisi yang tepat, yang terbaik bisa mendongkrak ketercapaian performasinya tidak semakin drop. Barangkali itu yang menjadi salah satu upaya kami di kandang ya akhirnya juga bisa perform walaupun tidak sebagus dibandingkan ketika tidak ada reo. Hal yang perlu kita simpulkan dari beberapa slide yang sudah kita paparkan di depan bahwa memang reo ini bisa menyebabkan kondisi parah dan memberikan dampak terhadap baik kesehatan ataupun performa produksinya. Semakin awal terdeteksi, semakin cepat kita lakukan penyesuaian, semakin minim dampak negatifnya. Kemudian, monitoring gejala klinis bisa dijadikan clue, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, sambil kita lanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium. Clue yang sudah kita dapatkan ini bisa kita lakukan untuk memitigasi lebih rinci
juga bagaimana kita melakukan tindakan suportif ketika sudah ada clue di awal yang memang itu terkonfirmasi ada gangguan alat gerak, ada kondisi di mana pertumbuhan bulunya tidak optimal misalnya. Kemudian juga kalau kita lihat dari hasil bedah bangkai juga berusaha mengalami atrofi misalnya, dan sebagainya. Itu sebagai langkah awal kita untuk memitigasi. Kemudian, kenapa kondisi yang sudah terpisah dari yang parah tadi kondisinya membaik, masih dalam ranah hipotesa tentunya, kami juga tidak bisa membuktikan secara ilmiah apakah memang itu akan berkolerasi dengan pada akhirnya munculnya antibodi pasca terpapar oleh Reo dengan kita jaga kondisi fisiknya. Karena yang sehat, yang kita pisahkan, yang jelek memang bergejala dan tidak optimal, tetapi yang sekatan sedang, yang sekatan besar, yang masih prima, itu kembali normal seolah-olah. Padahal awalnya memang terpapar oleh Reo. Nah, apakah hipotesa ini juga secara ilmiah nanti bisa dikaji lebih dalam? Munculnya antibodi pasca terpapar itu menyebabkan pada akhirnya ketika sudah terjadi herd immunity, ketika sudah terjadi kekebalan komunitas dalam flock yang normal, itu dia akan kembali normal lagi. Walaupun tidak sebagus ketika tidak terpapar Reo. Nah, mungkin ini sebagai salah satu bahan diskusi kita untuk sekedar sharing saja bahwa apa yang coba kita deteksi di awal, itu kita lakukan mitigasi dan memberikan dampak yang cukup baik pada saat kita sudah bisa melakukan analisa rinci dan detail, sehingga apapun yang kita lakukan bisa termonitor dan terukur. Nah, barangkali itu sebagai pembuka diskusi, saya kembalikan ke Dr. Bimo. Silakan. Ya, terima kasih Dok Eko atas pemaparan pada malam hari ini. Catch 'em all.